Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian. Judul renungan hari ini tanggal 25 Juli. Apakah wewenang General Conference bagian kedua? Ayat tema terdapat dalam kitab Lukas 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Mari kita dengarkan penjelasannya. Tidak ada seorang Kristen yang percaya Alkitab dapat meragukan fakta bahwa Kristus memberikan kuasa kepada 12 muridnya. Tetapi kita mengalami sedikit kesulitan dalam memahami makna kekuasaan di zaman kita. Ketegangan dalam Adventisme mengenai topik tersebut menjadi jelas pada tahun 1873, ketika James White menghadapi masalah tersebut secara langsung. Pertama, ia menyatakan keyakinan yang positif. Ia mencatat keyakinan bahwa kami tanpa ragu menyatakan keyakinan kami yang teguh bahwa organisasi yang ada bersama kita terbentuk melalui pemeliharaan langsung Tuhan, dan bahwa tangan Tuhan yang membimbing dapat terlihat dalam memimpin mereka menjadi sebuah organisasi yang setelah berlalunya waktu lebih dari 10 tahun tidak menunjukkan adanya cacat yang menuntut perubahan. White juga menyuarakan nada defensif dalam membahas peran General Conference. Secara khusus, ia menulis bahwa merupakan penghinaan terhadap sistem organisasi kita jika membiarkan ketua, dalam hal ini George E. Butler, dan anggota lain dari Komite Eksekutif General Conference melakukan semua pekerjaan di pertemuan perkemahan negara bagian, dan kemudian para pemimpin konferensi negara bagian tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas terhadap posisi dan penilaian mereka dalam urusan penting konferensi negara bagian tersebut. Dalam cara itu, White mengamati bahwa General Conference adalah otoritas duniawi tertinggi bagi umat kita dan dirancang untuk bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan di negara ini dan di semua negara lain. Jadi para pejabat konferensi negara bagian dan juga para pejabat lembaga kita diharapkan untuk menghormati Komite General Conference sebagai orang-orang yang ditunjuk untuk mengambil alih pengawasan umum atas tujuan tersebut di semua cabang dan kepentingannya. White melanjutkan dengan menyatakan bahwa perwakilan General Conference harus hadir dalam setiap pertemuan urusan konferensi negara bagian. Ia mengatakan kepada para pembacanya, mengabaikan peran yang tepat dari para pemimpin General Conference merupakan penghinaan terhadap tindakan pemeliharaan Tuhan bagi kita dan merupakan dosa yang tidak kecil. Kita harus ingat bahwa James White mengatakan cukup banyak ketika ia menyatakan General Conference adalah otoritas duniawi tertinggi dalam Adventisme. Itu juga mencerminkan apa yang sebelumnya menjadi pendirian istrinya. Sekarang kita tahu bahwa konteks langsung dari pernyataan itu berkaitan dengan konferensi lokal. Namun, apa implikasinya bagi kehidupan gereja dan bahkan kehidupan pribadi saya? Pertanyaan yang lebih besar bagi kita masing-masing adalah bagaimana saya harus berhubungan dengan gereja saya? Itu adalah masalah yang sangat penting karena Tuhan adalah ilahi yang teratur dan bukan yang membingungkan. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.